Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para sahabat Facebook dimanapun Anda berada, yang semoga hari-hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, di mana kita masih tetap dalam keadaan berpuasa, rahimakumullah, mudah-mudahan kita ini termasuk senantiasa orang-orang yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa pada sore hari ini kita kembali akan melanjutkan kajian kita masih seputar tentang Ahlul Baiti atau Ahlu Baiti Rasulillah, keluarga daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tentu saja kitab yang kita baca adalah Ihya'ul Mait fi Fadaili Alil Bait, menghidupkan hati yang mati di dalam menerima, dalam membahas, dalam membicarakan keutamaan-keutamaan daripada Ahlul Bait, tentu saja ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita bahwa apa yang kita kaji daripada kitabnya Imam Jalaluddin As-Suyuti ini tentu saja bermanfaat untuk meningkatkan keyakinan kita, tentu kepada Allah dan juga kepada Rasulnya, dan juga kepada keluarga daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan hadis yang ke-9. Hadis yang ke berapa? Yang ke-10, yang ke-9 betul. Di mana hadis ini dikeluarkan atau ditakhrij oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Bahkan Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini derajatnya hasan, dan Imam At-Tabrani juga meriwayatkan hadis ini, Al-Imam Hakim, yang kesemuanya itu meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas. Hadis ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas qala, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amihi. Kata Nabi, cintailah oleh kalian Allah Subhanahu wa ta'ala karena betapa banyak daripada nikmat-nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kalian. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk menanamkan rasa syukur. Karena cinta kepada Allah itu berarti ya bersyukur. Dan cinta dan rasa syukur ini bukan berarti kita harus berbuat sesuatu yang maslahat buat Allah. Bukan. Jangan analogikan, jangan umpamakan apa yang Allah telah berikan kepada kita, kemudian kita balas dengan cinta dan rasa syukur itu seperti manusia. Kita bersyukur kepada manusia, maka kita berbuat atau melakukan sesuatu yang menyenangkannya atau sekiranya maslahat baginya. Berbeda, berbanding terbalik
dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak butuh sebenarnya cinta kita. Dia tidak butuh rasa syukur kita, tapi dia memerintahkan kepada kita untuk bersyukur kepadanya agar ia menambahkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Tuh, ya. Jadi rasa syukur yang Allah perintahkan kepada kita, makhluk yang telah diberikan nikmat, adalah rasa syukur yang efek positifnya akan dikembalikan kepada kita. Tuh. Jadi Nabi SAW bersabda seperti ini bukan berarti kalau kita tidak mencintai Allah, Allah rugi, tidak. Kalau kita tidak beriman kepada Allah, Allah rugi atau Allah goyah singgasana ketuhanannya. Oh tidak. Dia Allah itu qiyamuhu binafsihi. Dia jadi Tuhan bukan karena dipilih. Dia jadi penguasa bukan karena diangkat. Dia berdiri di atas zat dan kemauannya sendiri. Jadi kata Rasul itu yang pertama, ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amihi. Cintailah oleh kalian Allah terhadap apa-apa yang telah Allah berikan kepada kalian berupa nikmat-nikmatnya. Nah, ini tentu saja rasa syukur. Lalu yang kedua, wa ahibbuni. Kata Nabi, cintailah aku oleh kalian lihubbillah, karena cintanya Allah. Jadi Nabi memerintahkan kita untuk mencintainya bukan karena Nabi butuh cinta kita juga. Nabi itu sudah nggak butuh cinta umatnya. Karena kenapa? Yang mencintai Nabi adalah pencipta alam semesta. Kita kalau sudah dapat jaminan cinta dari Allah, kita udah nggak butuh yang lain. Maka Nabi katakan, wa ahibbuni lihubbillah. Cintailah aku oleh kalian karena cintanya Allah. Artinya apa? Artinya bahwa kita mencintai Nabi karena memang ini perintah Allah, bukan keinginan Nabi sendiri. Nabi itu bukan tipikal orang yang baperan. Bukan tipikal orang yang ambil pusing kalau ada orang yang tidak menyukainya, menghardiknya. Oh tidak. Rasulullah itu tipikal laki-laki atau tipikal manusia yang beliau tidak terlalu memperdulikan cacian orang, makian orang, ejekan orang. Lalu kalau dalam hadis ini Nabi katakan wa ahibbuni, kalian wajib cinta kepadaku, bukan karena Nabi butuh dukungan kita, bukan, tetapi lihubbillah, karena cintanya Allah kepadaku. Jadi intinya, kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, cintai Rasulullah, karena Rasul adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Begitu kira-kira. Ya, jadi seperti itu kira-kira. Lalu yang terakhir, nah ini yang menjadi poin penting dalam pembahasan kita kali ini. Wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Kemudian jika kalian teramat sangat ingin mendapatkan cinta dariku, kata Nabi, karena ujungnya muaranya cinta kepadaku adalah cinta kepada Allah, atau mendapatkan cinta Allah, Rasul katakan wa ahibbu ahla baiti. Kuncinya adalah cintai ahlul bait. Ahlul bait, ya. Cintai Sayyidina Ali, cintai Sayyidatina Fatimah, cintai anak-anak mereka, cucu dan keturunan mereka. Ya, tentu para sahabat itu dalam pembahasan yang berbeda. Kita sedang membahas ahlul bait, keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah karena nikmatnya, mencintai Nabi karena cintanya Allah, mencintai ahlul bait karena cintanya Nabi. Jadi orang yang mencintai Nabi, orang yang mengaku tergila-gila dengan Nabi, orang yang selalu menyebut sallallahu alaihi wasallam, orang yang selalu mengidam-idamkan cintanya kepada Nabi, sementara cintanya terputus kepada keluarganya Nabi, maka Anda itu
terlalu percaya diri. Mustahil diterima cinta kita kepada Rasulullah kalau kecintaan kita kepada anak cucunya, kepada keturunannya, kepada zurriyahnya ini bermasalah. Oh, saya cinta kepada seseorang, iya bagus. Kita kadang cinta kepada seorang habib, tapi benci kepada habaib yang lainnya. Ini yang bermasalah. Ini yang paling berbahaya. Ya, bahwa Anda mencintai orang habib yang berilmu saja misalnya, bahwa Anda mencintai habaib yang punya karomah saja misalnya, itu biasa. Saya mendengar orang mencintai Habib Umar bin Hafid biasa. Karena kenapa? Beliau orang alim, beliau orang saleh, dicintai oleh orang yang beriman, mengikuti Nabi Muhammad, wajar. Ya, wajar, hal yang biasa. Anda mencintai misalnya guru kami Habib Salim atau Habib Zain, itu hal yang wajar dan biasa. Karena nampak di hadapan kalian keilmuan mereka, nampak di hadapan kalian kelembutan tutur kata mereka, nampak di mata kalian karomah-karomah mereka, haibah mereka, wajar kalian mencintainya. Tapi sudahkah kita mempersiapkan diri kita ketika kita bertemu daripada dzurriyyah Rasul yang dia khawarikul adah, yang dia itu tidak seperti biasanya, nggak sholat misal, berbuat maksiat, minum khamr, ya, yang namanya dia manusia, tidak dijamin maksum, ya, ada potensi, walaupun sekalipun dia itu misalnya min dzurriyyatir Rasul, ya, setan tetap menggoda mereka. Lalu sikap kita bagaimana? Kemarin sudah saya katakan, masalah dosa urusan mereka dengan Allah dan Rasulnya. Tapi hak mereka atas kita tetap wajib kita lakukan. Mana misalnya, kalau kita punya kapasitas nasihati, ya, nasihati mereka, ajak bicara mereka empat mata, nasihati, kasih masukan. Sekiranya kita tidak punya kapasitas atau tidak punya kemampuan atau keberanian, minimal kita diam. Diam dalam arti kita tidak bicarakan di depan orang, kita tidak hasut kepada mereka, nggak ada manfaatnya. Kita hasut, kita benci, kita menggibahkan, ya, habaib-habaib atau oknum habaib yang mereka melenceng daripada syariat kakeknya. Tidak ada untungnya kita omongin di hadapan manusia, di hadapan halayak banyak. Justru ini akan mengurangi rasa cinta mereka kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau seandainya Rasul ada di hadapan kita, betapa sedihnya. Beliau punya kakek, beliau punya keturunan, kita hujat, kita maki. Nauzubillah wal iyadzubillah min dzalik. Ini yang harus kita luruskan, para sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang selalu bicara tentang ilmu, yang selalu bicara tentang karomah, yang selalu bicara tentang ketakwaan. Ya, saya pernah berhadapan dengan orang-orang model begini nih. Dia ngaku ahlus sunnah wal jamaah, ya, tapi begitu bicara tentang habaib, bicara tentang dzurriyyatur Rasul, wah, ngomongnya itu, wah, saya cinta Habib Anu. Saya ini cinta kalau Habibnya berilmu. Saya cinta kalau Habibnya saleh. Kalau Habib itu salah, tetap akan saya salahkan. Oh, aji. Saya bilang, apa dalil Anda? Dia bilang, inna akramakum indallahi atqakum. Dia bilang gitu. Dia bilang, sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah itu bukan Habibnya, tapi takwanya. Kata dia begitu. Saya jawab begini, takwa itu apa? Takwa itu imtithalul awamir, ya, menjalankan perintah. Itu takwa. Menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasul, itu takwa. Nah, di dalam hadis ini Nabi perintahkan kita mencintai keluarganya. Logika mana yang Anda pakai? Anda mengatakan Anda punya takwa, sementara perintah Nabi Anda campakkan. Nah, jadi ini yang harus saya luruskan. Mafahim yajibu an tusahhah. Pemahaman-pemahaman yang wajib untuk kita luruskan. Ya, tentu pemahaman keliru. Ya, kita mengambil contoh kitab Abu Ya Said Muhammad
Al-Maliki, ya. Bahwa pemahaman-pemahaman keliru yang wajib kita luruskan. Bukan hanya pemahaman-pemahaman keliru mereka orang-orang salafi dalam hal akidah dan lain sebagainya. Tetapi orang-orang yang termasuk golongan ahlus sunnah wal jamaah pun banyak pemahaman-pemahaman mereka yang keliru, bahkan cenderung menyesatkan. Apalagi ya dalam hal pembahasan masalah tentang zuriyah Nabi ini. Jadi seringkali mereka katakan ya bahwa mereka itu mencintai Habib ya kalau dia soleh, kalau dia berilmu, kalau dia beribadah, kalau dia tidak maksiat. Tapi kalau yang maksiat, dia tidak soleh, dia bodoh. Inna akramakum indallahi atqakum, kata mereka. Yang mulia itu bukan Habibnya tapi takwanya. Itu tadi saya jawab, Anda mengaku bertakwa sementara Anda tidak menjalankan perintah, dan termasuk daripada perintah Allah dan Rasulnya cinta kepada keluarganya. Ya, ini hadisnya. Hibballah ya lima yaghdukum bihi min ni'amihi. Cintai Allah ya karena Allah telah memberikan, menganugerahkan kepada kalian daripada nikmat-nikmatnya. Dan cintai aku, kata Rasul, karena cintanya Allah kepadaku. Dan cintai keluargaku, ahlu baitku, cintai zuriyahku, cintai para kekasihku, keturunanku, lihubbi, karena cintaku. Jadi Anda nggak mungkin dapat cinta Allah kecuali cinta Nabi, dan Anda tidak mungkin dapat cinta Nabi kecuali cinta kepada keturunannya Nabi. Jadi biar kata udang-udang Anda segede ban Vespa, nanti ada hadisnya nih, ada orang di sudut Ka'bah, dia sholat, dia puasa, dia ibadah sepanjang tahun, tapi kalau dia ada kebencian kepada keluarga Nabi, masuk neraka. Jadi Anda yang puasa udah puluhan tahun, saya nggak silau dengan puasa Anda. Ya kalau Anda membenci Ahlul Bait, Anda puasa 100 tahun seandainya, tetap aja itu disebut puasa sunnah. Sementara mencintai Ahlul Bait wajib hukumnya. Ini pemikiran yang harus kita luruskan, pemahaman yang harus kita luruskan. Ya, itu hadis yang nomor 9. Baik, selanjutnya hadis yang nomor 10, al-hadisul ashir. Hadis yang nomor 10, dengar ini ya. Para pemirsa, nanti hari apa ya? Hari Sabtu kita mudah-mudahan masih bisa syuting. Saya sih pengennya nih bagi-bagi kain BHS. Oh, kita nanti siapa yang komen, yang like, kita catat, kita undi, kita berikan kain BHS, kita kirim via online atau via Gojek dan lain sebagainya, apa saja, supaya JNE sampai ke rumahnya. Wah, mudah-mudahan ada rezeki nih, mudah-mudahan insyaallah. Baik, akhrajal Bukhari, ini takhrijnya Imam Bukhari, ini hadis daripada An Abi Bakar As-Siddiq. Ini hadis muaranya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata, ini wasiat dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi. Ayo yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, ayo yang mengaku pengikut para salafun as-salih. Ini lo dengerin pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq bilang begini, urqubu, peliharalah oleh kalian, jagalah oleh kalian. Siapa? Muhammadan, Sayyidina Muhammad. Jadi kata Abu Bakar, jaga Nabi Muhammad, pelihara Nabi Muhammad. Jangan biarkan dia tersakiti, jangan biarkan dia kecewa, jangan biarkan dia marah. Caranya ya Abu Bakar, fi ahli baitihi, mencintai, memelihara, menjaga Nabi Muhammad itu, kata Abu Bakar Siddiq, fi ahli baitihi, dengan mencintai keluarganya. Ahli bait itu adalah Ali wa Fatimah wa abna'uhuma, dan anak-anak mereka, zuriyahnya, keturunannya, cucunya, para habaib yang kemudian disebut habaib, yang kemudian disebut syaraif, para sada, sayyid dan lain sebagainya. Ini hadis yang ke-10. Bayangkan di sini Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau memberikan pesan kepada kita. Hati-hati kalian, hati-hati kalian mengaku beriman kepada Nabi Muhammad, batal iman kalian kalau kalian menyakiti keluarganya Nabi. Ini dengarin.
Hati-hati kalian, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jagalah Nabi Muhammad, peliharalah Nabi Muhammad. Di mana caranya? Fi ahli baiti. Cintai keluarganya, jaga keluarganya. Jaga apanya? Jaga martabatnya, jaga perasaannya, jaga harga dirinya. Jangan dilecehkan, jangan dipermalukan, jangan diolok-olok, jangan dihina. Kalian itu ahlu sunnah wal jamaah, kok ikutnya orang-orang yang memperolok keturunannya Nabi Muhammad? Ya, ini kita luruskan semuanya nih. Ya, ngaji. Ya. Kemudian kita lanjut lagi, karena ini hadisnya 60, kita baru dapat 10. Ya. Al hadisul hadi asyar, hadis yang ke-11. Akhraja at-Tabrani, Imam Tabrani mengeluarkan mentakhrij hadis ini, wal Hakim beserta Imam Hakim. Wa qala sahihun ala syarti Muslim. Hadis ini derajatnya sahih menurut syarat hadis yang dikemukakan oleh Imam Muslim. Hadisnya sahih. Jadi udah enggak diragukan lagi. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, berkata Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi bersabda, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Bani Abdul Muttalib, inni sa'altullaha lakum thalathan. Bani Abdul Muttalib, ya, sesungguhnya aku, kata Nabi, ya, meminta kepada Allah untuk kalian itu 3 perkara. Jadi Nabi mendoakan keluarganya sendiri. Ya. Ya Bani, ya, Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib, aku telah berdoa kepada Allah 3 perkara. Artinya ini disampaikan, ini menjadi ciri-ciri keluarganya Nabi. Ini yang mereka punyai dan yang kita kagak punyai, atau jarang dari kita punya. Tapi beliau ini rata-rata punya sifat ini. Mana yang pertama? Nabi bilang 3 perkara saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala buat kalian, wahai Bani Abdul Muttalib. Sa'altuhu ayyusabbita qa'imakum. Saya meminta kepada Allah, memohon kepada Allah agar kalian itu ditetapkan pendirian kalian. Oh, lihat, ini ciri khas para habaib. Ini ciri khas para sadat ahlu bait. Apa? Mereka itu orang-orang yang istiqomah. Ya, istiqomah dalam hal ibadah, istiqomah dalam hal menuntut ilmu, istiqomah dalam hal berjuang. Ya, dalam hal berjuang. Nah, ini ada caranya. Jadi Anda jangan heran, ya. Ya. Jangan heran kalau ada habaib dianterin uang 1,2 triliun, ya, hanya sekedar untuk tidak hadir pada sebuah perhelatan besar di Monas. Dia nggak datang, dibayar 1,2 triliun, tapi ditolak. Beliau lebih memilih datang. Jangan heran. Istiqomah, ya. Beliau tidak mencelak-mencelek, ya. Ya A, ya A. B, ya B. Nah, ini karena memang kakek moyang beliau, ya, kakek moyang beliau para habaib itu sudah berdoa. Kata Rasulullah SAW, aku sudah minta kepada Allah agar Bani Abdul Muttalib ini punya 3 sifat. Agar Allah berikan 3 perkara. Yang pertama, ayyusabbita, ya, Allah tetapkan qaimakum, ya, wahai Bani Abdul Muttalib, semoga Allah teguhkan pendirian kalian. Nah, kalau kita kan lain, ya, mencelak-mencelek. Kalau beliau para habaib memang punya sifat seperti itu, ya. Dulu bagaimana diceritakan Al Habib Salim bin Ahmad bin Jindan begitu mendengar instruksi Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi pasang bendera merah putih pada hari kemerdekaan kita, Habib Salim Jindan itu sampai ditangkap sama Jepang, dikoprok palanya sampai berdarah-darah, ya. Cuma diminta jangan ikut-ikutan, ya mereka nggak bisa diatur-atur dalam hal kebenaran, dalam hal keyakinan, mereka nggak bisa diintervensi, dirubah-rubah, nggak bisa, karena memang doa daripada kakek mereka, ya, itu doa yang pertama. Kemudian
Nabi juga mintakan wa ayyu allima jahilakum. Aku mohonkan kepada Allah agar kalian wahai Bani Abdul Muttalib ini, seandainya ada yang bodoh, Allah kasih ilmu kepada kalian. Kita ini ya, bagi orang-orang yang belum mengenal para habaib, mereka akan mengira bahwa habaib itu cuma pakai jubah, pakai imamah. Ya, mereka nggak pernah bicara tentang keilmuannya para habaib. Tapi kalau anda yang suka melecehkan para habaib, yang suka menghina para habaib dalam hal keilmuan, Anda datang ke Hadramaut, ya, Anda datang ke Terim sana, Anda datangi, Anda ziarah ke sana dengan hati yang bersih, Anda akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tentang habaib yang sepuh-sepuhnya, jangan habaib yang lagi duduk di majelis-majelis ilmunya, ya. Temuin habaib yang sedang duduk di pinggir-pinggir jalan di pasar-pasar kota Terim, bawa permasalahan-permasalahan, ya, fikih, tafsir atau apapun juga kepada mereka. Anda akan mendapatkan jawaban di luar ekspektasi Anda. Karena kenapa? Karena memang mereka orang-orang yang alim, tapi mereka tidak suka menampakkan keilmuan mereka. Hadasuf. Jadi kita ini kadang-kadang suka mengkoreksi orang itu baru sebatas dari tata cara dia membaca. Berarti kan tingkatan kita ini baru sekelas anak TK. Kita terlalu sibuk mentahkim orang itu dengan nahwu, sorof, dengan ya itu aja. Kita sibuknya itu aja. Mencari kelemahan orang itu selalu lewat itu. Padahal poinnya ilmu bukannya itu. Ya fikih. Poinnya ilmu ya tasawuf, ya akhlak. Ya. Itu tujuannya ilmu ya seperti itu, ilmu hal. Ilmu yang terkait dengan keadaan kita dengan Allah, keadaan kita dengan manusia, keadaan kita dengan diri kita sendiri. Dengan Allah kasih undang-undang hukum, ya kita belajar fikih. Dengan orang lain ada akhlak, kita belajar akhlak. Juga kepada Allah kita belajar akhlak. Kepada Nabi Muhammad kita belajar akhlak. Nah hari ini kita belajar tentang bagaimana mencintai keluarganya Nabi. Ya, ini akhlak kita kepada Nabi SAW. Wa ayyuhdiyadallakum, kata Nabi, aku telah berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah bagi keturunan-keturunan Nabi yang salah jalan. Artinya gini, maksudnya buat kalian atau buat siapa saja yang masih suuzon, yang selalu memandang rendah para habaib, selalu memandang rendah para habib, para sadat, para syarif. Apa karena Habib itu tidak sholat misalnya? Apa karena Habib itu ahli maksiat, dia minum khamr, atau karena ini dan itu, ya, perbuatan-perbuatan tercela dalam versi tatanan hukum syariat? Kita jangan suudzon dulu. Karena kenapa? Perjalanan hidup manusia itu akhirnya nanti begitu mati. Bisa jadi Anda yang puasanya sudah 40 tahun, yang konon misalnya hafal Quran, bisa jadi Anda yang katanya menguasai puluhan kitab, bisa baca dan lain sebagainya, bisa jadi begitu mau mati Anda dimatikan dalam keadaan suul khotimah, karena Anda tidak ada nas Anda didoakan oleh Nabi SAW. Tapi mereka para ahlul bait, mereka para keturunannya Nabi, udah jelas kata Nabi, seandainya ada yang tersesat di antara keturunan dan keluargaku, kata Nabi, wa yuhdiyadhalakum, aku minta kepada Allah dengan sangat, semoga mereka diberikan hidayah dalam kesesatan mereka. Hadasuf. Ya. Hadasuf. Ya. Jadi seperti inilah akhlak kita kepada keturunan Nabi. Kita kepada sesama muslim saja, pada saudara kita, kepada sahabat kita, keluarga kita, kita wajib husnuzan. Ada orang berbuat dosa, ada orang berbuat salah, berzina sekalipun, kita tidak boleh menghakimi mereka. Karena bisa jadi kita neraka, mereka surga. Itu sirrullah, itu rahasia Allah. Apalagi kepada ahlul baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita seolah-olah menuntut keadilan Tuhan di hadapan Nabi Muhammad. Jangan seperti itu. Kita selalu mengungkit-ungkit, ada Habib yang gak sholat, ada Habib yang bodoh dan lain sebagainya. Apa urgensinya? Apa pentingnya bagi keimanan kita, bagi keislaman kita? Itu nggak penting, itu urusan mereka dengan Allah. Mereka tetap dosa, ya urusannya dengan Allah.
Perihal nanti kakek mereka memberikan syafaat, orang kita aja numpang sama kakek-kakek mereka. Ya, kita aja numpang sama kakeknya supaya dikasih syafaat. Dosa banyak nih nanti di akhirat. Ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, dosa saya banyak ini. Ini Bukhari Al-Arab ini dosanya banyak ya Rasulullah. Ya, saya numpang deh, berikan saya syafaat. Diberi kita syafaat sama Rasulullah SAW. Lalu kalau seandainya kita bertemu di saat itu, di samping Nabi Muhammad ada Habib yang kita kenali dulu ahli maksiat, kemudian sama Nabi Muhammad dikasih syafaat karena dia cucunya masuk ke dalam surga, kita mau protes di situ. Bodoh namanya. Kenapa bodoh? Ya, orang lagi mikirin dirinya sendiri, lu masih hasut, masih dengki sama keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan. Saya bicara berdasarkan hadis, hukum, ya. Kemudian Nabi katakan yang ketiga, ya, wasa'altuhu, aku meminta kepada Allah untuk Bani Abdul Muttalib, ayyaj'alakum, wahai Abdul Muttalib, semoga Allah menjadikan kalian memiliki 3 sifat. Yang pertama, jauda'u, aku mintakan kepada Allah semoga kalian itu memiliki sifat dermawan. Insyaallah. Setahu yang saya kenal, sejauh yang saya tak kenal, itu para habaib, para syaraif, ya, baik yang ada di kota Tarim, di Hadramaut, maupun yang ada di Indonesia, itu rata-rata mereka punya sifat dermawan. Ya, saya ini merasa udah baik sama orang, tapi kalau ya berhadapan dengan habaib, saya lihat sikap mereka, itu sepertinya mereka itu, saya ini jauh di bawah mereka kedermawanan, ya, jauh sekali, masya Allah. Bagaimana mereka itu begitu sayang dengan kita, begitu hormat, begitu memberikan penghargaan kepada kita, masya Allah. Jadi gini, buat sahabat-sahabat Facebook jamaah sekalian, Anda mungkin sering lihat tuh kalau habaib itu kalau salaman itu main tubruk-tubrukan. Ya, mereka itu jaudah. Mereka bukan hanya dermawan dalam hal materi, tetapi mereka dermawan dalam hal mereka rendahkan harga diri mereka di hadapan orang yang mencintai mereka. Seperti itu. Ya. Misalnya saya, ya. Siapa saya sih? Saya sebutkan saja. Siapa saya di hadapan Habib Jindan? Di hadapan Habib Ahmad bin Naufal bin Salim Jindan, siapa saya? Jauh, nggak ada apa-apanya. Keilmuannya, makamnya, jauh. Tapi Masya Allah, ya, setiap kita ketemu dengan beliau-beliau itu, para habaib, ya Rab, ya, kita asal kuat tenaga kita, kalau kita kalah tenaga kita, tangan kita dicium sama mereka. Luar biasa. Makanya antum kalau lihat Guru Juhdi, Allah yarham, ya, yang belum lama meninggal dunia, itu orang unik, Masya Allah. Itu kalau salaman, dia nunduk, karena kenapa? Jangan sampai tangannya dicium duluan. Ada akhlak Alawiyin, ini akhlak Bani Alawi seperti ini. Ada jaudah. Mereka punya sifat dermawan, dermawan dalam hal materi, dermawan dalam hal yang lainnya. Luar biasa. Selanjutnya Ruhama, dia punya sifat penyayang, ya. Dan ini memang sifatnya kakeknya, sifatnya Rasulullah. Penyayang, Raufur Rahim. Quran yang memuji Nabi Muhammad, punya sifat penyayang, ya, sayang sama siapa aja. Cuman memang mungkin caranya atau salurannya, kita mungkin melihat, misalnya kita lihat Habib Rizik beserta para muhibbinnya terlihat misalnya agak keras, ya. Yang ditampilkan itu kan misalnya memberantas kemaksiatan, judi, minuman keras, pelacuran, prostitusi misalnya. Tapi di balik itu, Anda nggak tahu sebenarnya itu bentuk kasih sayang. Ini sama orang kafir, orang orientalis, menuding Al-Quran itu kejam. Karena al-qatlu bil-qatli, yang membunuh dibunuh lagi. Ya, padahal ketika hukum pancung itu ditegakkan, maka orang kalau mau bunuh itu mikir-mikir. Di situ bentuk kasih sayangnya Allah. Jadi nggak bisa kita tuduh orang yang membubarkan kemaksiatan itu mereka
nggak punya kasih sayang, nggak rahmatan lil alamin. Ini kan sekarang ini banyak orang-orang yang mabok rahmatan lil alamin. Ya, saya bilang mabok rahmatan lil alamin itu sampai gereja aja dibikin selawat rahmatan lil alamin, itu mabok, blow on, ya, dungu, ya, sampai azan di dalam gereja. Kita ini lakum dinukum. Udah urusan mereka dalam hal ibadah, kita nggak usah campur dengan urusan kita. Nggak boleh. Tapi karena alasan rahmatan lil alamin, ya, akhirnya dilegalkan hal-hal seperti itu. Na'udzubillah min zalik. Ya, ketika Al-Quran memerintahkan, ya, hukum pancung orang yang membunuh dengan syarat-syarat tertentu, itu Allah sedang menampakkan kasih sayangnya. Karena di balik itu ada efek jerah. Orang-orang yang mau niat membunuh, dia jadi mikir ulang. Itu rohamanya. Ya, kita lihat misalnya ada sebuah organisasi, ya, keras terhadap kemaksiatan. Mereka dalam rangka mewujudkan kasih sayang kepada yang lain. Jangan biarkan orang ada prostitusi di kampung kalian. Coba kalau dibiarkan, ntar lama-lama tetangganya itu ya ikut-ikutan kalau dia udah putus asa nggak punya uang. Akhirnya makin merebak. Perzinahan di mana-mana, terkait dengan nanti nasab anak-anak sekitar situ jadi kacau, nggak punya bapak dan lain sebagainya. Ya, ini bahaya. Ya, moralitas bangsa kita mau ditaruh di mana? Katanya bangsa yang Pancasila berketuhanan. Tuhan yang mana yang ngajarin prostitusi, minuman keras dan lain sebagainya? Udahlah, jangan mabuk rahmatan lil alamin. Ya, dikit-dikit rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin apa aja lu kerjain? Blow on. Pakai hukum Allah. Allah itu Rahim, Rahman dan Rahim. Emang ada yang lebih Rahman, lebih Rahim dari Allah? Nggak ada. Lalu Anda akan menyaksikan itu semua. Bisa kufur Anda. Ya, ya, baik. Ya. Siap. Kita lanjutkan. Ruhama'u nujaba. Ya, nujaba itu minan najib. Najib itu bisa al-fadil, punya keutamaan. Jadi Nabi mendoakan Bani Abdul Muthalib ini punya keutamaan, punya kecerdasan, punya keberanian. Nah, makanya jangan heran ya kalau mereka itu punya keberanian yang kita ini kadang-kadang jadi berpikir buruk tentang mereka. Kalau saya sih nggak pernah berpikir buruk. Misalnya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain itu kan ke Kufah itu cuma dengan 72 pasukan. 72 orang, ya, sahabat tua-tua lagi. Begitu dikepung 4.000 orang, ya, dikepung 4.000 orang, pasukannya Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat Kabir, Umarnya ini bukan sahabat. Ya, ini Husain, Sayyidina Husain tidak mundur, ya, dia cuma minta anak-anak kecil dan perempuan ini tidak dibunuh. Maka selamatlah Ali Zainal Abidin, Sayyidina Ali Zainal Abidin, ya. Nah, Apakah Sayyidina Husain memilih jadi penjilat, jadi pecundang? Tidak. Dia memilih jadi syahid. Berapa puluh anak panah menancap di tubuhnya, ya. Kepalanya dipenggal, darahnya mengalir. Dia punya keberanian luar biasa. Bahkan diceritakan ketika ada seorang sahabat berdiri di depan Sayyidina Husain menghadapi musuh, Sayyidina Husain tarik itu sahabat, "Jangan, ente di belakang." "Ya Imam, ya cucunya Rasulullah, saya ingin melindungi Anda, biar saya mati duluan baru Anda." Apa kata Sayyidina Husain? Saya pernah baca cerita ini. "Jangan, saya ini cucunya Nabi Muhammad. Kalau saya ada di belakang Anda, saya ini nanti dapat dibilangnya pengecut. Justru saya ada di depan Anda, supaya kalian saya lindungi. Biar saya mati duluan baru kalian." Subhanallah. Jadi kalian jangan mengolok-olok, misalnya ada seorang Habib dibuang ke Nusa Kambangan, dibuang ke Gunung Sidur. Saya dari kemarin nggak komen. Saya melihat ya inilah Ahlul Baiti Rasulillah. Inilah keturunan Nabi. Ya, salah satu keberaniannya kayak begini. Ya, dia nggak punya pusar kalau kata orang Betawi bilang mah. Urat takutnya itu udah hilang. Karena kenapa? Karena mereka lahir daripada darahnya, rahimnya para syuhada. Orang-orang yang sudah menggadaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka nggak bisa ditakut-takutin, nggak bisa. Saya senyum-senyum aja dari kemarin. Masya Allah bin Smith, ya, begitu dia
orasi malam hari, saya bilang waduh ini bisa kena lagi. Benar, pagi-pagi ternyata besok harinya ditangkap. Ya itu udah resiko perjuangan. Kita doakan saja yang baik-baik. Ya, kita doakan yang baik-baik. Memang seperti itu. Ya, tidak ada keraguan dalam diri saya untuk mengatakan bahwa mereka memang orang-orang pemberani, karena memang sudah didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya kata Nabi, falau anna rajulan safana bainar rukni wal maqami fa shalla summa mata wa huwa mubghidun li ali baiti Muhammadin dakhalan nar. Ada di sini dikatakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadis sahih. Ya, hadis yang ditakhrij oleh Imam At-Tabrani, dikatakan ini hadis sahih karena sudah memenuhi syarat yang diajukan, yang dituliskan oleh Imam Muslim. Apa kata Nabi? Lanjutan daripada hadis Nabi tentang doa kepada Bani Abdul Muttalib. Kata Nabi, falau anna rajulan, kalau seandainya seorang laki-laki, safana baina rukni wal maqami, itu laki-laki berdiri di antara rukun Hajar Aswad dan makam Ibrahim. Ngapain dia di depan Ka'bah? Ya sholat, fasalla. Dia sholat. Maksudnya nih, kalau seandainya seorang laki-laki, seorang manusia di antara rukun Hajar Aswad dan makam Ibrahim, dia di situ sholat khusyuk berkali-kali, bahkan berpuluh-puluh tahun, bahkan sumamat sampai dia mati. Jadi nggak sempat dia berbuat maksiat, ya, nggak sempat dia melihat yang lain. Yang dia lihat Ka'bah, yang dia lakukan sholat. Kata Nabi, seandainya ada seorang laki-laki seperti itu, yang solehnya kelihatannya luar biasa, tetapi wahuwa mubghidun, ternyata dia itu pembenci. Dengerin nih yang lain ini, dengerin. Wahuwa mubghidun, ternyata di dalam hatinya tersimpan kebencian. Kebencian kepada siapa? Li ali baiti Muhammadin. Benci kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya. Apa kata Nabi? Dakhalan nar, dipastikan dia masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Ayo buat kalian yang selama ini sombongnya 17 setan, yang kalau ngomong tentang habaib sepertinya habaib udah nggak ada harganya di mata kalian. Nih, lu lawan nih hadis. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, ditakhrij oleh Imam At-Tabrani. Maksudnya sahih menurut syaratnya Imam Muslim. Ditakhrij Imam Tabrani wal Hakim. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, kalau seandainya seorang laki-laki dia beribadah di depan Ka'bah antara rukun dan Hajar Aswad, ibadah. Ribuan rakaat dia lakukan, summamat, sampai dia mati. Bayangkan, dia mati di situ. Berarti dia mati belum melihat yang lain. Dia mati belum melakukan kemaksiatan. Dia mati belum melakukan hal-hal yang lain. Dia mati di depan Ka'bah dalam keadaan salat. Anda pasti berpikir, wah ini ahli ibadah, ini pasti masuk surga. Salah. Wa huwa mubghidun, kata Nabi, sementara di hatinya ada kebencian li ali Muhammadin, kepada keluarganya Nabi Muhammad, keturunannya Nabi Muhammad. Dakhalan nar, dia akan masuk ke dalam neraka. Mampus loh. Ya iya, kita kata gitu aja, orang sombong-sombong banget. Nggak masalah. Iya, biarin, nggak apa-apa. Kita pakai bahasa Betawi aja. Ya, gregetan kita melihat orang-orang yang kayak begini nih. Ya. Kalau udah ngomongin tentang habaib, dengkiknya luar biasa hatinya. Ya. Dakhalan nar, masuk neraka kalian. Nabi yang ngomong, hadisnya sahih. Siapa yang mau ngelawan ini hadis? Silakan, keluarkan 1000 dalil. Dakhalan nar. Sia-sia hafalan Quran kalian. Sia-sia puasa puluhan tahun kalian. Sia-sia sedekah miliaran kalian. Sia-sia. Kalau di hati kalian ada kebencian kepada salah seorang keluarga Nabi, dakhalan nar, pasti masuk neraka. Lu makan tuh pencarian lu. Ya. Jangan kurang ngajar sama habaib, diolok-olok. Habaib masuk penjara, lu olok-olok. Habaib nggak boleh pulang di Mekah, lu olok-olok. Habaib bodoh, lu olok-olok. Habaib maksiat, lu olok-olok. Kurang ajar. Ya. Nanti lu rasain keturunan lu kayak begitu. Kualat lu 7 turunan. Ya. Kenapa saya bicara sekasar ini?
sakit hati saya terus terang. Saya orangnya nggak suka komen di kolom-kolom di kolom-kolom postingan orang. Saya nggak suka orangnya. Kecuali teman-teman saya bercanda hal yang lain. Tapi saya miris hati saya sedih, ya. Saya sedih terus terang. Saya ingin cerita sesuatu yang luar biasa. Ya, pada saat ada seseorang merendahkan habaib, wabil khusus Habib Rizik bin Syihab, ya, saya itu pernah dapat disebutnya teror dan lain sebagainya, tapi saya orang tenang, santai. Subhanallah, 1 minggu itu penuh saya melayani mereka, ya, sampai jam 3 malam kadang-kadang, sampai saya tidur di ruang tamu, ya, pegang WhatsApp, pegang Facebook untuk melayani inboxan mereka atau komen-komen mereka, ya, sampai saya pernah, ya, ketiduran di ruang tamu dan saya bermimpi bertemu dengan Habib Rizik. Dia duduk di atas singgasana yang sangat indah. Saya datang, saya dipanggil, "Ya Bukhari, ta'al, antum duduk di samping ana," kata Habib Rizik. Tangannya diletakkan di atas paha saya. Kata Habib Rizik, "Ya Ustaz Bukhari, ya syukran, saya berterima kasih kepada antum udah belain habaib, tapi udah cukup, antum sudah lelah, antum punya keluarga, antum punya murid, sudah istirahat, jangan terus melayani mereka." Habib Rizik pesan dalam mimpi seperti itu. Ya Rabb, saya bukannya berhenti kalau digituin, makin galak saya, makin bersemangat, luar biasa, ya. Kita pakai fakta. Ini yang nulis Imam Suyuti. Imam Suyuti itu kitab-kitabnya Jami'us Shaghir, Tafsir Jalalain, dan kitab-kitab yang lainnya banyak sekali, ya. Nah, ini salah satunya, beliau ini mengarang kitab ini luar biasa. Kita berterima kasih kepada Imam Suyuti. Dia merangkum hadis banyak, hadisnya rata-rata sahih dan thiqah, kuat, derajat hadisnya hasan, sahih dan lain sebagainya, tentang pembelaan Imam Suyuti kepada Ahlul Bait. Lalu bagaimana Anda bisa mengaku, ya, Anda bisa mengaku bahwa Anda itu pecinta Rasulullah kalau akhlak Anda jauh daripada Imam Suyuti? Imam Suyuti dia karang kitab, ya, untuk membela Ahlul Bait. Anda pernah dengar pernah lihat ceramahnya Al-Imam Buti, ya, Syekh Ramadan Buti. Beliau seorang ulama besar dari Syria, ya. Beliau itu galau hatinya, beliau itu sedih, ya, melihat sekelompok manusia itu yang suka menghina-hina Sayyidatuna Aisyah. Dia hina, dia fitnah, ya, sekelompok mereka, ya, orang-orang Syiah itu saling mencela Aisyah, Sayyidatuna Aisyah. Maka Imam Suyuti, Al-Imam Buti, Syekh Ramadan Al-Buti ini ngarang kitab. Dia ceritakan di pidatonya itu ada, dia ngarang kitab dalam mengeluarkan dalil-dalil kemuliaan Sayyidatuna Aisyah untuk membela Siti Aisyah. Dan dia punya putri, beliau punya putri tinggal di Riyadh di Saudi Arabia. Ini kitab belum ada yang tahu karena malam itu beliau karang dan beliau belum cetak, masih di meja. Pagi-pagi beliau dapat telepon dari putrinya. Apa? Ya itu kan udah kalian sudah lihat di videonya. "Wahai ayahku, ya, semalam aku didatangi seorang perempuan. Dia mengetuk pintu rumahku dan aku buka. Ternyata Sayyidatuna Aisyah kirim salam kepada engkau, wahai ayahku." Syekh Buti menangis. Bagaimana Siti Aisyah mengetahui karangan pembelaan terhadap beliau? Saya yakin Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti sekarang sedang di surga bersama ahlu baitnya Rasulullah. Saya yakin Al-Imam Suyuti yang melakukan pembelaan terhadap ahlul baitnya Rasulullah, Al-Imam Suyuti sekarang berada di singgasana di antara Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan insya Allah kita semua yang mencintainya, yang mengkaji kitabnya dan mengamalkannya, nanti akan duduk di hamparan di hadapan Al-Imam Sayyidina Hasan wal Husain, dan juga Imam Suyuti, Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Hasani, Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Insya Allah kita akan kumpul bersama mereka. Sementara orang-orang yang hasud, orang-orang yang dengki, walaupun Anda ahlu sunnah wal jamaah, walaupun Anda ngaku pengikut imam ini, pengikut kiai ini, walaupun Anda, tapi ada kebencian kepada ahlul bait, kedengkian kepada ahlul bait, galil adab kepada ahlul bait, para habaib, para sahadah, para syaraif,
rasa-rasanya Anda akan masuk ke dalam neraka. Karena hadis yang tadi. Ya. Syukurin, makanya bertobat. Wa tubu ilallah. Saya selalu mengajak, ayo bertobat. Belum terlambat. Kebenaran sudah ada, faktanya ada. Kalau Anda nggak percaya silakan. Ya. Buka aja tuh di Google, ya. Ihya'ul Mait fi Fadaili Alil Bait. Udah bukan, Anda akan baca. Ya. Ya ada FDF-nya, ada. Silakan. Itu hadis, benar-benar hadis kok. Ya. Kita lanjut lagi. Ya. Jadi urqubu apa tadi? Nabi mendoakan, Nabi berkata, siapa orang yang membenci keluarga Nabi sehebat apapun ibadahnya pasti masuk neraka. Sedih amat kalau begitu. Hadis yang ke-12, akhraj At-Tabrani. Imam Tabrani mengeluarkan hadis ini daripada Abdullah bin Abbas, riwayat daripada Abdullah bin Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas? Turjumanul Quran, sepupunya Nabi Muhammad. Siapa yang gak kenal Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud. Ini perawi-perawi hadis yang luar biasa. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Semoga Allah ridho kepada mereka. Dan ucapan kita ridho kepada mereka, mudah-mudahan disampaikan kepada mereka. Ya seandainya kita nyemplung ke neraka, kita diangkat sama mereka, ditolong sama mereka. Amin ya rabbal alamin. Ya. Selanjutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, qal bughdu bani Hashim wal ansar kufrun wa bughdul arabi nifaqun. Ya. Jadi ya. Saya lihat catatan kakinya dulu. Ternyata hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Suyuti fi Jam'il Jawami, hadis nomor 12.235, dan juga dalam kitabnya Al-Jami'us Shaghir, hadis nomor 3155, ya. Dan ini derajat hadisnya katanya hasan. Ini derajat hadis ini hasan, ya. Derajat hasan ini berarti hadis ini cukup kuat untuk dijadikan dalil, ya, cukup kuat, ya. Apa kata Rasul SAW? Dengar ini, orang-orang yang suka menghina keluarga Nabi dan menghina orang Arab. Lu dengar ini, ya, kuping lu pasang tuh biar dablang, ya. Kata Nabi, bughdu bani Hashim wal ansar kufrun. Kalau kalian benci kepada bani Hashim, keluarganya Nabi, dan kaum Ansar di Madinah, kufrun, kafir. Ayo lo. Jadi siapa orang yang membenci Bani Hashim, di sini qala Al-Manawi berkata bahwa yang jelas itu Bani Hashim di situ di mana kaunuhum qarabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan mereka itu adalah kerabat Nabi, ya. Maksudnya adalah yang dimaksud Bani Hashim ini adalah Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Jadi siapa orang yang membenci Ahlul Bait, membenci kaum Ansar, kufur. Hukumnya dia jadi kufur. Hukumnya dia jadi kufur. Ya. Hukumnya dia jadi kufur. Hati-hati. Kalian yang suka mengolok-olok Nabi Muhammad, jangan ikutin tuh orang-orang yang kayak begitu. Ya. Jangan ikutin. Jangan ikutin, sadarkan mereka, suruh taubat. Kalau nggak taubat, kufur. Orang yang membenci keluarga Nabi, membenci kaum Ansor, ini jelas-jelas dalam hadisnya kufur. Yang ngomong Nabi. Hadis ini dikeluarkan Imam Tabrani, bahkan Imam Suyuti meriwayatkan dalam kitab Jami'us Shaghir, dan ini dikatakan hadisnya hasan, sangat kuat. Lalu selanjutnya, wa bughdul arabin nifaqun, benci kepada bangsa Arab munafik. Nah lu, wah serem juga nih, ya. Waalaikumsalam. Umi, tuh ada tamu tuh, ya. Jadi benci kepada bangsa Arab nifaq, ya. Ya Arab yang mana? Ada tamu. Arab yang mana? Ya bangsa Arab, ya. Dari Jazirah Arab, kita tahu negara-negara Arab, apalagi orang-orang yang tinggal di kota Madinah, di kota Mekah, ya,
Bahkan seandainya sekarang kita tahu mereka itu punya akidahnya Salafi atau Wahabi, kita boleh tidak sejalan dengan kewahabian mereka. Kita boleh tidak sejalan dengan kesalafian mereka, karena ada akidah-akidah mereka yang tidak sejalan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau membenci mereka sebagai rasnya, sebagai gennya, ini munafik, nifak. Hati-hati loh. Ini bantahan buat orang-orang yang selama ini selalu mencela-cela bangsa Arab. Ya, saking bencinya itu sama orang Arab. Padahal dia numpang makan hidup di Arab. Ya, dia belajar dapat beasiswa dari orang Arab. Ini lucu nih orang. Ngomongnya gitu mulu. Ya, benci banget sama orang Arab. Benci banget sama bangsa Arab. Padahal dia berapa tahun? 6 tahun numpang makan di sono. Ya, makan, berak, kencing, dapat duit di sana. Begitu pulang ngomonginnya Arab mulu. Ya, dibenci-benciin Arab tuh. Ya. Apalagi sekarang ada istilah kadal gurun. Apa itu? Saya bilang, ya, kadal gurun. Anda itu otaknya itu saking bencinya sama orang Arab sehingga menciptakan sebuah sebutan yang mengidentikan dengan gurun pasir. Kita ini orang-orang yang cinta kepada para habaib yang berjuang dibilang kadal gurun. Ya Arab, munafik ente. Dan orang munafik itu jelas dalam Quran, innal munafiqina, ya, fidarkil asfali minan nari walang tajida lahum nasira. Orang munafik mau udah jelas bang, tempatnya di neraka yang paling dalam dan dia nggak punya penolong. Itu orang munafik. Nah, salah satu penyebab kemunafikan itu adalah bughdul Arab, benci orang Arab. Jadi kalau Anda benci, Anda tidak suka kepada Wahabi, Anda jangan benci Arabnya. Ini kadang-kadang Anda nggak suka sama Wahabi, jenggotnya Anda celak. Jenggotnya orang Wahabi itu sunnah Nabi. Ya, Anda celak gamisnya. Gamisnya orang Wahabi itu sunnah Nabi. Ya, Anda celak terus-terusan mereka. Kalau Anda nggak suka akidahnya, sebutkan. Misalnya dalam hal mujassimah, ya, keyakinan bahwa Allah itu punya jisim, silakan Anda bahas secara ilmiah. Jangan Anda hina jenggot yang panjangnya, jangan Anda hina gamisnya, jangan Anda hina ini dan itunya. Munafik ente. Ya. Nabi yang ngomong. Ya. Ini buat mereka. Kalau Anda suka batik, ya silakan. Saya nggak pernah mencela orang yang pakai batik, bang. Enggak, demi Allah. Saya juga sering dapat hadiah kok batik. Saya kasih ke supir saya kasih ke tetangga saya. Kalau saya nggak suka sama batik, ya saya bakar. Ngapain saya kasih orang? Iya kan? Saya walimah, ponakan saya walimah, saudara saya yang dibeli batik, bukan gamis, batik, beli batik, karena itu adalah budaya bangsa kita. Tapi saya tetap pakai gamis. Ada sebagian yang pakai gamis, ya nggak ada masalah. Indah bener satu tenda itu, ada yang pakai gamis, ada yang pakai batik, ada yang pakai kebaya, ada yang pakai hijab, ada yang pakai niqab. Itu luar biasa. Ini keragaman. Lah sampean, lah lo ngomong bicara tentang toleransi, ya? Lu toleransinya sama orang pakai rok pendek doang. Lu toleransinya sama orang telanjang doang. Di pinggir pantai nggak pernah lu uprak-uprak, nggak pernah lu nasihatin. Giliran ada orang pakai cadar, nggak ada toleransi lu sekali. Giliran ada orang pakai celana cingkrang ke atas, yang sebenarnya itu memang sunnah, nggak ada toleransi lu sekali. Ya. Begitu lu ngeliat ada orang pakai gamis, nggak ada toleransi lu sekali. Lu benci sama mereka, lu gedeg sama mereka. Ya. Dasar hati lo emang berbulu, ya, dengki, hasut lo sama umat Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ayo, buang ini kebencian, buang. Ya, orang silok dengan ibadah lo, tapi Allah nggak bakal lihat itu semua. Ya, ini jadi kita harus terima bahwa bangsa Arab itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipilih apa? Dipilih dari mereka, diutus Nabi Muhammad. Ya. Sehebat-hebatnya orang Betawi ngaku hebat, Nabi Muhammad bukan orang Betawi, Paul. Sehebat-hebatnya orang Jawa, ya, Nabi Muhammad diutus bukan dari bangsa Jawa. Sehebat-hebatnya orang Sunda, Nabi Muhammad nggak dipilih dari orang Sunda. Jadi tanpa merendahkan bangsa Betawi,
suku Betawi, suku Jawa, suku Sunda, suku Palembang, suku Bugis, tanpa merendahkan suku-suku yang ada di Indonesia. Kita harus mengakui bahwa bangsa Arab diistimewakan oleh Allah, di mana di tengah mereka diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi nasionalisme itu dibangun bukan dengan latar belakang membenci bangsa Arab. Ya, bukan. Itu salah. Bung Karno, pendiri bangsa ini, sebelum memproklamirkan Indonesia pada bulan Ramadan, hari Jumat 17 Agustus tahun 45, 4 bulan beliau nginep di mana? Di rumah orang Arab. Siapalah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, yang pakai gamis, yang pakai imamah, yang pakai jubah, itu pakaiannya orang Arab. Tapi apakah Bung Karno pernah nyinyir? Ya, apakah apa disebutnya? Bung Karno pernah nyinyir sama Habib Ali? Bung Karno pernah nyinyir sama Habib Salim Jindan? Bung Karno pernah nyinyir sama para habaib yang notabene-nya adalah bangsa Arab? Pernah? Nggak pernah. Bung Karno menaruh hormat. Bahkan Bung Karno cium tangan sama Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Makanya lihat, negara ini merdeka. Negara ini yang dia itu terjajah jadi merdeka. Tapi kalau Anda sekarang mengisi kemerdekaan ini dengan menghina-hina terus bangsa Arab, menghina-hina terus para habaib, ya, Anda menghina, mencela mereka, pakaian mereka, sunahan yang mereka lakukan, akhirnya bangsa ini yang merdeka jadi terjajah. Kalian jual, udah gitu aja, ya. Kalian jual sama investor, nggak ada idealisme kalian, ya, nggak ada. Bulan Ramadan bukannya diisi dengan hal-hal yang baik, diisi dengan ini dan itu, konser segala macam, isyarat. Udah capek ngomongnya kayak begitu. Mudah-mudahan diberikan hidayah lah. Kemudian kita terakhir ya, karena ini udah jam berapa nih? Mau maghrib. Ya. Hadis yang ke berapa? 13. Akhraja Ibnu Adi fil Kamil an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ini hadis dari Sa'id Al-Khudri. Man abghadana ahlal bait fahuwa munafik. Jadi Nabi mewakili para ahlul bait. Nabi mewakili anak cucunya. Nabi mewakili keturunan-keturunannya. Siapa orang yang membenci saya? Siapa saya itu? Ahlul bait dan keluarga saya. Siapa orang yang membenci saya dan keluarga saya, keturunan saya, bahwa munafik. Munafik loh. Ini yang ngomong Nabi. Kalau yang ngomong saya, lu masih bisa ditolongin sama Nabi. Kalau yang nolongin Nabi, boro-boro gue bisa nolongin. Awas lo hati-hati. Kalau yang ngomonginnya saya nih, Bukhari Al-Arabi, lu munafik lo. Lu masih bisa minta tolong sama Nabi Muhammad nanti. Ya Rasulullah, saya dicap munafik sama Ustaz Bukhari, tolongin saya. Bisa jadi kalian ditolongin sama Nabi Muhammad. Nah ini yang ngomong Nabi Muhammad, fahuwa munafik. Siapa orang yang membenci saya, keluarga besar saya, keluarga ahlul bait saya, fahuwa munafik. Nabi bilang lu munafik. Kalau udah dibilangin lu munafik sama Nabi Muhammad, Allah juga ngikut bilang lu munafik. Nah kalau ini udah bilang munafik, Nabi Muhammad bilang lu munafik, Allah udah cap lu munafik, lu mau minta tolong sama siapa? Sama gue? Nggak bisa, boro-boro. Gue juga lagi bingung masuk surga apa kagak. Ya, saat itu, ya, panggilan belum datang. Jadi seperti itu, Ini orang-orang ngawur nih yang ngaku paling rahmatan lil alamin, yang selalu membawa jargon nasionalis dengan NKRI harga mati, Pancasila harga mati, tapi mereka nggak mengamalkan Pancasila. Ya. Yang selalu bawa ahlus sunnah wal jamaah, tapi nilainya jauh dari ahlus sunnah wal jamaah. Dalam hal ini, apakah ini perkara kecil? Ini perkara besar. Dalam hadis yang lain dikatakan, kalian kalau datang menemuiku nanti di Telaga Kautsar, dua yang harus kalian bawa. Quran, Kitabullah Al-Quran,
dan cinta kepada keluargaku. Kalau cuma bawa Quran doang nggak diterima sama Nabi Muhammad. Berarti ini apa? Berarti ini perkara yang besar. Ya. Berarti ini perkara yang besar. Ini perkara yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Jadi seperti itu. Ayo, jangan suka mengolok-olok para habaib. Ya. Anda selalu bicara, saya hormat sama Habib. Habib mana? Habib Lutfi bin Yahya. Ya kita juga hormat sama Habib Lutfi. Dia alim, dia alama, dia orang luar biasa. Kita hormat, kita cinta, kita cium tangannya. Tapi kita juga menaruh hormat kepada yang lain. Nggak boleh pilih-pilih. Ya, Anda cinta satu habaib, Anda cinta seorang habaib, tapi Anda olok-olok habaib yang lain, batal cinta Anda di hadapan Allah dan Rasulnya. Nggak bisa. Itu udah ketetapan Nabi masalahnya, ya. Jadi jangan sok-sok membantah ini hadis Nabi, ya. Anda itu mencintai habaib, seorang habib karena dia satu haluan, ya, politiknya dengan Anda. Entar kalau dia beda politik, Anda pasti sama, bully juga mereka. Karena apa? Dasarnya bukan cinta, ya. Tapi lihat kita, Anda perhatikan kami. Apa pernah kami membuli habib-habib yang tidak sejalan secara politik atau manhaj dakwah dengan kami? Enggak pernah. Kami memberi hormat. Saya selalu menaruh hormat kepada siapa saja, apalagi dia habaib. Ya. Jadi jamaah sekalian, ini harus banyak ambil pelajaran. Ya. Jangan sombong jadi orang. Sombong sama keluarganya nanti. Benci sama orang Arab, munafik. Ya. Benci kepada keluarganya Nabi, munafik. Man abghadana ahlal bait fahuwa munafik. Siapa orang yang membenci kami, ya, maka dia adalah munafik. Hadis yang ke-14 terakhir, ya. Ya. Akhraja Ibnu Hibban fi sahihihi. Ibnu Hibban dalam sahihnya dan Hakim dia berkatakan sahih ala syarti Muslim. Ini hadis ini derajat sahihnya menurut syaratnya Imam Muslim, ya, ya, menurut syaratnya Imam Muslim, ya. Apa dikatakan? Walladzi nafsi biyadihi, ya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dari Sa'id Al-Khudri, dari Sa'id Al-Khudri mengatakan walladzi nafsi biyadihi la yubghiduna, ya, la yubghiduna ahlul bait, ya, illa adkhalahu Allahu an-nara. Demi zat, ya, demi zat Nabi bersumpah yang aku dalam genggaman kekuasaannya, maksudnya demi Allah, ya, yang telah menghidupkanku, yang telah mengutusku, tidaklah la yubghiduna, tidaklah orang yang membenci aku dan keluarga ahlul baitku, la yubghiduna, tidaklah yang membenciku, yakni keluarga ahlul baitku, rajulun, seorang laki-laki, illa adkhalahu Allahu an-nar, kecuali dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka tuh laki-laki tersebut. Dah, jadi jangan sengkek-sengkek, ya. Jangan sok-sok, ya. Jangan belagu-belagu, ya. Ya, mencari alasan terus. Saya tahu menanamkan cinta ini sulit. Ente nggak bakal bisa kecuali Allah menghendaki. Kita paham itu. Kemarin sudah kita bahas masalah mahabbah dan mawaddah. Ya, ente masih nyinyir sama habaib, silakan. Ente masih nyinyir sama orang-orang yang mencintai habaib, silakan. Ente punya jalannya sendiri, silakan menuju surga dengan nyinyir kepada para habaib, kepada zuriyahnya Nabi Muhammad. Silakan. Hidup dalam kenyinyiran Anda, ya, dan minta kepada Allah, ya Allah, bilang begitu aja gampang. Saya nggak suka sama Habib ini, saya benci sama Habib ini, saya sengaja olok-olok Habib ini, ya, dan masukkan saya ke surga, ya Allah, dengan syafaatnya Nabi Muhammad, ya. Dapat pepesan kosong. Kata Nabi, nggak diterima. Lu datang kudu bawa kitabullah dan kudu bawa kecintaan kepada Rasul, kepada keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada para sahabat-sahabat sekalian seputar pembahasan
kitabnya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Ihya'ul Mayt fi Fadaili Alil Bait. Ya, gimana kita menghidupkan hati-hati yang mati. Mati karena kedengkian, mati karena kebencian, mati karena hasud, ya, mati karena sifat-sifat tercela, akhlak tercela kepada keluarganya Nabi Muhammad. Kata Imam Suyuti, menghidupkan yang mati dengan mengakui, ya, mempelajari keutamaan ahlu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhai kita semua. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, Sayyidai Sababi Ahli Darain, yang dimana dia nanti akan menjadi pemimpinnya pemuda-pemuda surga. Mudah-mudahan salawat dan salam kita senantiasa disampaikan, ya disampaikan kemana? Disampaikan kepada salawat dan salam kita disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, kita berdoa, ya Imam Ar-Rusli, ya sanadi, anta babullahi mu'tamadi, fa bidunyaya wa akhirati, ya Rasulullah khud biyadi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tuntunlah tangan kami ya Rabb nanti untuk masuk ke dalam surga bersamamu ya Rabb. Hilang keindahan surga ya Rasulullah, hilang keindahan surga, hilang kenikmatan surga kalau di surga kita tidak bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kita tidak bertemu, kenapa? Karena bersama Sayyidina Husain pasti kakeknya, yakni Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salamu alayka ya Rasulullah, salamu alaikum ya ashab Rasulillah, salamu alayka ya Hasan, salamu alayka ya Husain. Assalamualaikum, salawatu Rabbina alaikum wa maghfiratu Rabbina alaikum. Dan juga buat antum semua sahabat dan saudara-saudara saya, mudah-mudahan diberikan hidayah selalu. Yang belum mencintai keluarganya Nabi, mulai hari ini menjaga sikap untuk tidak memperolok keluarganya Nabi. Saya sampaikan, saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.